Oke, ini pembelajaran dengan menggunakan Peon ya. Peon. Jadi kita bisa pantau masing-masing komputer ya. Nah, contohnya ini ada masalah. Ini invalid login. Nah, mungkin lupa di passwordnya. Kita lihat nomor 6. Oke, bisa kita login dari server ya. Nah, kita bisa pantau dia di sini. Ini sedang aktif ya. Jadi kita reset dulu. Hari ini Umasugi. Kita reset hari ini Umasugi. Nah, ini kita reset dulu. Oke, kita masuk di akunnya dia. Nah, masuk ya, save. Jadi nanti dia siswa ini akan terus sebaiknya duduknya tidak berubah. Oke, ini kita bisa lihat kegiatannya masing-masing sampai di mana. Ini sebetulnya belum kerja, ini nggak boleh dicentang, ini belum upload. Jadi siswa sebetulnya nggak boleh centang sendiri ya. Sebetulnya memang ini paling kan yang ini kita melampirkan file ya. Seandainya pun dia centang, nilainya belum ada. Lanjut, klik ini nih. Ini belum mulai, ini klik. Nah, klik. Ya, langsung attempt. Ya, nah tunggu bentar, maju sedikit. Klik nih, simpan. Lanjutin ya, pada tesnya tunggu tokennya. Kita maju sedikit. Nah, mulai dari sini satu. Bentar, saya anunya. Loh, mulai sudah. Klik dulu. Nah, password nanti saya kasih. Jadi untuk kerja kita yang pertama, kita di sini ya, saya kembali ke sini ya, di import gambar acuan. Jadi posisi kita sebagai apa, drafter juru gambar, kita nggak mendesain. Atasan kita ada, itu bisa nanti kalau kalian SMK, maka atasan kita itu lulusan D3 atau S1. Mereka memberi konsep gambar lalu berikan kepada kita. Atau ini kalau kerja kita di konsultan yang tadi itu. Kalau kerja kita di kontraktor, maka kita mendapatkan gambar dari konsultan. Tapi gambar itu kadang mereka tidak mungkin memberikan gambar itu gambar asli. Biasanya PDF atau malah
gambar berupa kertas sudah dicetak baru dikasih ke kita, kita mau menghitung. Nah, kalau mau gambar, kita hanya menggambar ulang. Nah, kalau gambar ulang dari PDF, maka bisa kita gambar PDF itu kita masukkan nanti ke aplikasi Revit, atau juga bisa dari AutoCAD atau SketchUp atau SketchUp. Banyak aplikasi-aplikasi itu yang bisa kita masukkan ke kerja kita, atau mungkin sesama Revit kita mendesain arsitekturnya, lalu kita mengerjakan mekanikalnya atau elektrikalnya atau plumbingnya. Nah, gambar itu kita linkkan ke sini, kita buka. Oke. Ah, makanya di sini yang pertama ya, kita download juga ini template metrik arsitek gedungnya ini ya, kita download sudah ya. Di pojok ini sudah ada muncul latihan import acuan. Kemudian download yang ini, yang tadi sudah di download akan muncul di sini. Berikutnya adalah kita buka videonya. Nah, video ini bisa juga kalian ambil dari YouTube saya, bisa. Jadi bisa pakai HP, diputar di YouTube sambil kalian kerja. Atau kita buka di sini ya. Kemudian kita bagi layarnya. Ini di atas ini ada minimize, ini ada apa? Ada layar bertumpuk ini. Kita bagi, jadi kita kecil di sini. Kita taruh di pojok atau di pojok sini ya bisa. Baru kita putar. Mungkin kita besarkan di sini. Ya. Ini masih terlalu besar ya. Nah, nanti sambil kita tutup. Kemudian kita buka aplikasinya. Aplikasi Revit ada di pojok ini di bagian kiri, atau kalau di kalian di mana ya. Pokoknya di sini ada Revit ya. Revit 2023 ke 2018 sama aja. Nah, kita klik di sini. Klik. Ya, tapi memang yang ini kebetulan template-nya 2023. Kita tunggu. Nah, nanti kita putar sesuai dengan kecepatan ini sebagai acuannya, acuan kita kerja. Paham belum? Jawab belum paham, angkat tangan ya. Jadi nanti muncul ini sambil putar video, ikuti langkah-langkah yang ada di video. Ini terlalu besar ya, kita kecilkan. Di atas ini ada layar ini gambarnya ada silang, layar, minimize ya. Ini kalau masih putar-putar begini berarti masih kalian sudah muncul Revitnya belum? Yang dari saya nih mungkin ada yang ini sudah muncul. Kalau yang sudah muncul ini kalau di sini, kalau seperti ini berarti sudah bisa. Kalau seperti ini kan dikecilin, ini dua tumpuk ini pojok, nggak ada muncul gambar ya. Ada yang muncul, ada yang enggak ya, sesuai jaringan internet ini ya. Kita kecilin. Kalau masih belum kecil ya, kita di paling pinggir ini kita tarik ya, yang ini yang bawah ini kita tarik supaya kita bisa lihat videonya. Paham sampai di sini? Nah, nah kemudian ya kita putar itu, tinggal kita putar mana langkah-langkahnya ya. Nah, itu semua seperti itu. Jadi langkah kedua, ketiga, keempat sampai ke-20 caranya ya, cara membagi layarnya seperti itu. Jadi kita tinggal mulai kerja. Setelah selesai ya, langkah ini disimpan filenya, kemudian masuk ke Moodle yang tadi pembelajaran, diupload filenya tuh, diupload. Nanti akan masuk ke server ini. Siapa yang udah selesai akan saya periksa. Kalau sudah diperiksa akan saya centang sudah bagus, berarti nilai sudah keluar. Begitu. Terus, nah ini silahkan kalau di sini mau cepat-cepatan ya silahkan gambarnya ya.
Jadi kemudian yang tadi di sini di modelnya di pembelajaran, ya, di samping ini kan ada kotak ini. Ya kalau belum dilakukan ya jangan centang. Misalnya kayak di sini template metrik arsitektur sudah di-download, centang. Ini tujuannya apa? Untuk memberikan guide pada kita. Oh, saya sudah kerjanya udah sampai di sini. Jangan centang semua padahal udah dikerjakan. Akhirnya mana yang sudah saya kerjakan saya nggak tahu. Ya. Itu hanya pengingat saja. Oh sudah gitu loh. Jadi kayak tadi ada yang sudah sampai 100 padahal belum upload. Walaupun sudah dicentang, ya nilainya belum ada karena belum upload nilai, belum upload file gitu. Jadi di sini tadi kayak saya sudah download. Oh, ini template-nya sudah dicentang. Gambar sudah saya download, dicentang. Ya. Video tutorialnya putar. Nah, kalau yang pertama ini nggak perlu nanti di-upload, yang kedua baru di-upload. Ini hanya feedback nanti di videonya seperti apa, diputar feedbacknya. Nah, ini diputar. Nah, diputar, diminimize lagi. Ya, ikuti mulai dari sini. Nah, di sini seperti di penjelasan tadi, penjelasan di interface, ya, saya ulangi. Ini dengar enggak? Oke. Ya kalau besar kecilnya bisa di bagian bawah itu ada gambar speaker di pojok sini. Ini bisa dikecilin, dibesarin. Kalau suara saya terlalu kecil ya dibesarin, suara saya terlalu besar ya dibesarin. Ini dari suara sini apa enggak? Lihat pakai ini toh? Saya pakai ini. Enggak muncul suara. Enggak muncul suara toh? Harusnya muncul ini. Tapi suara saya jelas ya. Tes. Ada suara nggak di headset? Nggak ada. Nggak masalah sebenarnya kalau yang ini. Yang penting dari nanti video ada suaranya. Oke, kalau gitu ya. Saya kasih penjelasan yang pertama yang kaitan dengan interface. Ini lihat semua tuh gambarnya muncul aplikasi. Sebenarnya saya nggak perlu nanya di sini. Oh sudah semua ada muncul. Ya muncul semua. Oke. Ini tampilan awal Revit arsitektur. Di sebelah kiri ini ada menu. Di sini ada model. Open itu berarti membuka yang sudah pernah kita bikin. Di open. New itu kita bikin sesuatu yang baru. Ya. Ini ada model, ada family. Sesungguhnya ya di Revit ini enaknya ya semua itu ya family ya. Dinding ya family, pintu, jendela itu family itu keluarga ya, family. Jadi kita bisa bikin, kalau kita nih mau membuat pasangan dinding maka harus sudah didetail dari bagian dalam itu bata atau batako ukurannya berapa. Setelah batako ada lapisan namanya plesteran, campurannya berapa. Setelah ada plesteran ada aciannya apa. Setelah aci itu ada cat atau mungkin ada tegel. Nah, kenapa ini dibuat? Family ini dibuat. Nanti ketika kita nih mau menghitung sudah otomatis. Catnya ada berapa kubik, batu batanya ada berapa buah atau berapa kubik, sudah ketemu semua, nggak perlu kita menghitung, otomatis. Tapi sudah didetail tadi itu, makanya didetail. Bikin kusen ya demikian, bikin kusennya lapisannya apa saja, nah, ada catnya apa atau tidak. Kalau kita ini manual, wah satu-satu itu sengsara ya. Jadi sehingga kita tahu luasan yang dicat berapa dan seterusnya. Oke.
Itu tadi family ya tadi itu kayak ada family yang kita bikin sendiri atau family kita belanja. Misalnya kayak AC itu pabrik mungkin sudah bikin Revit, gambar Revit, kita tinggal beli, kita tinggal ngambil kopi, pasang AC-nya di rumah rancangan kita. Karena kini seolah-olah ya kita bangun rumah ini memang bangun gambar rumah ini membangun rumah nyata. Bisa nanti kasih orang, kasih tempat tidur, kasih bak mandi, kasih shower, kasih WC, kasih macam-macam ya di dalamnya itu. Nanti bisa di shooting ya, kalian masuk dari ruang satu ke ruang berikutnya. Nah kemudian kalau di rendering nanti seolah-olah itu gambar betulan, artinya realita betulan di lapangan ya. Pohonnya bergerak, matahari ya bergerak. Nah itu nanti kita ya belajar mulai dari awal ini ya. Ini open, kemudian new. Family juga demikian, bikin family baru, new, atau membuka yang sudah ada. Kemudian ada recent file. Nah recent file ini file yang pernah kita buka atau pernah kita buat. Nanti akan muncul di sini. Kita mau bikin model apa saja akan muncul di sini, bikin family apa saja akan muncul di sini. Nah yang tadi yang baru kita mau namanya mau insert apa, acuan, gambar acuan. Nah, karena itu kita sudah download template ya. Kita bisa di sini. Kalau new ya kita ketika klik new akan muncul template-nya, template file. Nah, di sini file apa? Di sini ada konstruksi struktur ini. Struktur itu kayak betonnya, plat dak, Kemudian kalau arsitektur dinding, interior dan sebagainya. Nah, mechanical, electrical, plumbing. Nah, kita karena sudah tadi download template-nya, kita bisa pakai langsung open. Nah, open. Perhatikan ini, jangan lihat HP. Nah, nanti lihat HP ketika kerja nggak tahu. Apa perlu HP-nya saya kumpulin dulu. Jadi HP boleh dipakai, silakan akses YouTube ya boleh, untuk kerja maksudnya, bukan untuk bermain. Nah ini tadi simpan di mana? Di My Computer, di dokumen. Nah tadi mana ini simpannya, yang download ya. Nah ini di mana ini kalau kita bisa lihat di sini foldernya di mana ya, akan muncul dia folder di download, latihan import ini ya. Nah kita masuk ke sini, My Computer, download. Nah ini lalu kita open. Ini ternyata dari file 2021. Kalau Revit itu bisa membaca versi sebelum, tapi tidak bisa membaca file sesudah. Jadi kalau komputer kita di 2018 nggak bisa baca yang 2021, 2023 ya. Nah ini layar kerja kita. Layar kerja kita di sini ada file, ada menu-menunya. Di atas ini ada, kalau kita klik, nah isinya apa ini, restore, minimize, kemudian ini kembali ke menu yang tadi ya. Kemudian kalau kita klik ulang dia akan kembali ke layar ini. Kemudian di sini ada open, menu yang sudah ada, namanya file ya, file kita simpan, kemudian simpan, print ya, simpan ke PDF dan seterusnya. Nah, kemudian yang ini kayak ini ada ini 3D ya, view 3D. Kalau kita lihat, kalau kita disorotkan ke icon, kita biarkan akan muncul ini loh yang seperti ini. Sehingga sebetulnya Revit itu mudah
tinggal baca itu loh, ada baca perintahnya nih. Open the default orthographic 3D view. Use the view cube to change the orientation of the view. Jadi di sini ada nanti yang bentuk di sini kalau sudah ada gambar. Contohnya saya buka dulu yang sudah jadi ya. Kita kalau kembali ke sini, ini contohnya sampel ya. Kalau kita lihat di 3D ya, lihat di 3D di sini ada level ya. Di 3D. Nah, ini kan di samping ini ada kubus. Ini kiri, depan, atas. Jadi ini kiri, kalau lihat kiri pandangan kiri. Kalau dilihat yang depan, ini tampak depan. Ini tampak kanan, tampak atas, dan seterusnya. Nah, ini bisa dengan tombol shift ya. Lalu kita putar shift dengan klik kanan, mouse digerakkan ini, diklik klik kanan, klik kiri ya. Nah, ini bisa diputar-putar ini. Oke. Kita kembali ke sini. Ya, di sini ada baris ini, baris perintah ini. Kalau arsitektur maka akan muncul ini. Kalau ini struktur akan muncul berikutnya. Struktur itu kaitan dengan tadi itu, ya. Rangkanya. Kemudian steel besi, precast beton cetak itu. Sistem, nah, sistem kaitan dengan AC, pemipaan dan sebagainya. Ini ada gambar-gambar, ini kita bisa baca aja dengan. Kalau kita sorotkan di sini berhenti, akan muncul perintahnya, petunjuknya, bagaimana cara bikinnya. Kalau kita mau bikin AC sentral atau apa itu. Kemudian insert itu kita memasukkan sesuatu ke gambar sini. Ya, bisa berupa dari link Revit, link AutoCAD, link topografi, ya, pengukuran tanah, atau dari AutoCAD, kemudian PDF, gambar, import dari PDF, import dari AutoCAD, import dari PDF, import gambar, dan seterusnya. Jadi insert itu memasukkan. Kemudian ada annotate. Nah, annotate ini bikin garis jarak, misalnya kayak ini klik. Nah, ya tadi di annotate. Nah, ada sesuatu di sini kita bikin tinggal ukurannya ini, ukuran yang miring, ukuran yang datar, ukuran sudut, dan seterusnya. Simbol-simbol ini annotate. Mungkin kita sampai di view, yang lain mungkin belum. Nah, view tampilan. Nah, tampilan view-nya. Nah, kemudian di sisi kiri, ini ada defaultnya tuh dua lantai ya. Jadi level 1. Jadi kayak gedung ini satu lantai. Jadi ini termasuk lantai ya. Kalau pakai sebenarnya di sini namanya apa? First floor. Level 1 ini, level 1. Kalau ada tingkat berarti di situ level 2. Tapi ini bisa juga dibuat level itu kaitan dengan bisa dasar fondasi, itu level 1. Kemudian nanti diganti namanya, bisa level 1 dasar fondasi, level 2 bagian atas fondasi, level 3 itu lantai tegel. Diperhatikan itu malah tidur. Siapa itu? Biarin aja saya foto saya. Tidur sudah. Nanti saya. Jadi kalau nggak niat, lebih baik ngantuk pulang saja, tidur di rumah. Enak kalau tidur di rumah kan pakai bantal. Di sini nggak enak pakai kursi. Jadi yang nggak niat silahkan keluar atau saya keluarkan. Ya kan sudah dinasihati, memang DPI itu ya kerjanya seperti ini. Tidak suka pindah jurusan atau ke SMA. Kalau cita-citanya jadi polisi, jangan di DPIB deh, banyak kerjaan. Di SMA kan enggak.
ya. Masih SMA untuk lapor polisi. Kalau di sini ya jadi juru gambar atau arsitek. Jangan sia-siakan waktumu. Juga saya mubadir itu, saya lebih senang ngajar tuh siswa sedikit, nggak rame. Ya, sebenarnya idealnya tuh satu kelas 18, ya sekian aja ini. 30 tuh sengsara, apalagi tidur semua. Ya tapi nanti nilai akan mengikuti itu. Yang malas ya akan tertinggal sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada namanya floor plan, jadi rencana lantai. Yang dimaksud lantai itu ya bisa tadi itu, bukan hanya sekedar lantai tingkatan, bisa juga dasar fondasi, bagian atas fondasi, bagian atas tegel, bagian ring balok. Ring balok apa ring balok? Jangan-jangan malah belum tahu. Harusnya kelas 2 ini sudah tahu nih. Jadi bangunan dari bawah sampai atas tahu. Pondasi, di bawah pondasi itu ada namanya, biasanya dikasih pasir, uruk, timbun. Ya, kenapa dipakai? Ya di mekanika untuk meratakan beban. Kemudian yang ideal ini, di atasnya itu ada batu kosong, belum dikasih apa-apa. Setelah itu di atasnya baru pondasi yang ada campurannya. Di atas pondasi ada apa? Di atas pondasi ada seruf, ulangan. Nah, di atas seruf ini nanti ada tiang. Rangkaian ini kan konstruksi strukturnya, tiang namanya. Kolom disebut kolom. Kolom. Di atas kolom, antar kolom dengan yang satu ini ada namanya balok yang keliling, namanya ring balok. Sama seperti dengan seruf, tapi namanya beda. Fungsinya itu ya, seruf itu di bawah, di atas itu ring balok. Di atas ring balok baru ada kuda-kuda. Nah, di atas kuda-kuda nanti ada penutupnya, ada reng, ada boarding, ada usuk, ada hubungan, ada genteng. Nah, mulai browsing lah, susunannya seperti apa. Pak Yuda udah kasih tapi nggak detail. Lalu bikin video gitu, tapi nggak detail. Itu pun hanya beberapa orang yang bikin. Jadi dipahami dulu nih strukturnya. Kemudian dinding ini loh. Ini dinding, di sini ini ada cat, di bawah cat ada pelamir, atau di bawah pelamir ada acian, di bawah acian ada plester, di bawah plester ada pasangan batu atau pasangan tembok. Tembok itu bisa batako, bisa batu bata dari tanah atau dari hebel atau dan sebagainya. Kesananya sama. Jadi susunan ini ya, kalau di Indonesia seperti itu karena cuacanya relatif ya enak, sejuk. Kalau daerah dingin ya nggak seperti gini. Lapisan pelindung dingin dari luar harus dibikin. Ya, bisa pakai styrofoam. Mungkin di tutorial itu ada. Kemudian ini namanya kusen jendela. Kusen jendela juga ada namanya ini. Ini tiang. Ini bawah ambang bata, ambang bawah, ambang tengah, ambang atas. Nah, ukurannya, ukuran apa? Kayu sudah tahu enggak? Umpamanya 5/12 itu maksudnya apa? 5/12 itu maksudnya apa? Nggak tahu. Jadi kalau ini potongan kayu 5/12, maka sini 5, ini 12. Panjang sih terserah panjangnya, itu tebal ini dengan lebar itu 5/12. Posisi begini ya tetap ini 5/12. Kalau posisi begini baru 12/5. Jadi yang paling kecil posisinya yang posisi seperti ini nih, itu di dasar-dasar konstruksi harus sudah dikasih.
Oke, sampai di mana ini? Oke, kita lihat lagi ke layar. Ini tentang tingkat apa namanya strukturnya. Ya bisa kita lihat sebetulnya di rumah masing-masing. Ini namanya plafon, di dalam plafon seperti apa. Kalau dulu ya naik, seperti apa sih? Atau kalau dalam orang lagi bangun dilihat strukturnya, susunannya apa ya? Ya kalau enggak sekarang ya lebih banyak ala lah, banyak sumber video yang bisa YouTube ya bertambung. Nah, kita paling tidak ada pemahaman apa namanya. Oke, kita masuk di sini, kita dibagi di sini ada floor ya, floor. Kalau kita pencet floor misalnya level 1, maka di sini akan ada properti. Lihat ya, lihat layarnya. Lihat layarnya. Jadi di properti ini ada sini ada skala 1/100, view scale. Skala. Ini ada displaynya tampilannya normal, detail levelnya. Nah, ini ada pilihan-pilihan. Nah, ada medium, ada fine. Nah, kemudian kalau ini diklik misalnya di samping itu ada panah ini. Tinggal mau skala berapa kamu tampilannya. Ya. Kemudian tampilan grafiknya di sini ada. Nah, di sini nanti ada pilihan. Jadi menu itu sebenarnya begitu banyak. Nah, kita pelan-pelan nanti ikut step-stepnya. Nggak usah mau pengen kuasai seluruhnya sekaligus. Wah, itu sama dengan makan satu piring mau sekaligus masuk mulut. Step by step, satu sendok. Toh nanti satu piring akan masuk semua. Ya, kalau kuat juga satu parteng juga akan masuk semua. Tapi kalau sekaligus masuk ya nggak bisa. Tetap step by step, satu sendok, pelan-pelan. Nah, saya baru menjelaskan ini. Kemudian di bawah ini ada ceiling plan. Jadi kalau level floor plan yang kita lihat bagian bawah, ceiling plan itu ini loh, plafon, ceiling, atap, apa namanya, plafon lah, plafon. Jadi ada plafon 1, plafon 2, plafon 3 dan seterusnya. Jadi nanti tampilannya ya akan tampilan menampilkan plafon. Ya. Kemudian di sini ada side. Ada yang tahu namanya site di dasar-dasar konstruksi bangunan udah disampaikan nih. Harusnya juga sudah praktek ukur tanahnya. Alat ukur tanah ada 10. Tapi udah praktek ukur lah. Jadi sebelum kita bangun itu kan kita harus punya wilayah yang akan kita bangun di mana. Posisinya di mana arah timur, utara, barat itu di mana? Kenapa kok tahu? Harus tahu itu posisinya. Karena ada kaitan dengan terbit tenggelamnya matahari. Kok ada terbit tenggelamnya matahari itu untuk apa? Kaitan dengan aktivitas matahari itu masuk ke dalam rumah, pencahayaan. Jadi kalau kemudian juga kaitan dengan profesi. Kalau profesinya satpam, tidurnya siang, kerjanya malam. Kamarnya yang paling ideal sebelah mana? Barat kah, timur kah? Kaitan dengan tadi matahari, kaitan dengan pencahayaan. Nah, nanti kalau di sini ada nanti di Namlea itu matahari jam sekian itu posisinya seperti apa? Secara online bisa. Nah, itu diukur. Untuk apa? Site itu situasinya lah. Jalannya sebelah mana? Kalau di sini ada jalan besar, kemudian di sana ada jalan tapak. Pokoknya mau kita bangun ini, jadi tinggi tanah dari jalan berapa, konstruksinya seperti apa, ada berapa pohon, kan kita akan kasih pembersihan nanti. Pembersihan kalau kita membersihkan 100 pohon dengan 1 pohon kan biayanya berbeda. Nah itu nanti itu di situ langsang itu kan nggak ada namanya tanah itu. Setiap 1 meter ada pohon, nggak teratur maksudnya. Jadi jumlahnya bisa berbeda-beda. Itu konturnya juga pengaruh nanti. Pengaruh di mana? Kan kita menggali.
Kalau maunya rata, ya enak kita hanya menggali. Kalau naik turun berarti ada gali, ada timbun. Apa? Cut and fill. Nah, itu biaya sendiri cut and fill. Kan perlu tukang, perlu alat berat. Kita tahu situasinya. Nah, nanti posisi lantai titik 00-nya berapa dari tanah dasarnya itu? Ya kalau itu sering banjir ya harus kasih naik seharusnya. Saya banjirnya udah masuk rumah. Tingginya berapa? Kayak di sini ini ya kalau menggunakan mayoritas minimal itu rata dengan jalan. Walaupun jalan itu akan selalu naik setiap tahun. Di aspal kan langsung lapis, jadi gali lagi, lapis terus naik. Rumahnya tenggelam seperti kayak di Ambon pada lapis itu. Site. Nah, site itu dari bisa sebetulnya bisa nih, sekarang ini kan zaman modern, tinggal di Google Map. Google Map kita cari di sini ya, kalian ada Google Map ya, Google Map ya, tapi tidak detail kayak ukur tanah pakai teodolit, PPD paling tidak, bukan teodolit. Mana nih Google Map. Nah, ada map ini, ada Google Map akan nampak di sini. Nah, ini SMK 7 lah. SMK 7 ini ada sini jalannya. Nah, ini ada jalan. Posisi kita mau bangun di mana? Ya kalau mau di mana ya taruh rumah kita di mana rencananya, planningnya. Nah itu bisa, itu kaitan juga nanti dengan ongkos bahannya. Nah kalau bangunnya di air buaya, semennya dari 6 lea, kan mesti ongkos transportnya dan sebagainya. Kan site-nya juga harus tahu. Nanti di gambar itu akan kita ikutin. Ini sebaiknya tuh emang ambil dari peta topografi kelas 1. Cuma kelas 1 nggak bikin, ya nanti kita ya bikin lah. Nggak perlu ukur tanah, udah lewat. Kita nanti bikin aja ketinggiannya, kita prediksi kira-kira. Ya sebenarnya tadi itu kaitan dengan nanti kita ukur tuh kaitan dengan cut and fill-nya, ngitung galiannya, ngitung timbunannya. Ya, nggak ada rata-rata kan jarang lah tanah itu sudah matang, maksudnya sudah rata, kecuali kaplingan mungkin sudah digusur rata, tinggal di kapling-kapling kita tinggal bangun, sudah ditimbun, sudah pokoknya rata lah, tinggal bikin fondasi. Jarang kalau di Namble kan jarang. Ya kalau kita sebagai drafter ya yang sudah matang ya kita harus tahu, yang belum matang juga kita harus bagaimana ngukurnya kan gitu. Tapi itu bukan pekerjaan kita, bukan pekerjaannya orang juru gambar, itu pekerjaannya surveyor, tukang ukur tanah. Kita tinggal ngambil gambarnya yang sudah jadi, dimasukkan ke Revit, plek, selesai. Tapi ya paling tidak kita tahu cara ngukurnya lah, kan harus kita tahu cara membaca datanya mereka. Paling tidak kita pernah ngukur, nggak perlu sampai ahli, makanya cuma 1 semester. Seharusnya dilaksanakan kemarin, alatnya ada, tinggal praktik tidak. Itulah yang memang kadang-kadang guru tuh malas ngajar praktek. Praktek ini kan capek, seharusnya kayak praktek begini gurunya tuh 3 atau 4 ngawasi. Maka saya pakai aplikasi ini, ngawasi dari sini. Kalau bertanya langsung 4, wah gimana tuh? Oke, berikutnya di sini habis sailing ada elevasi. Elevation atau building elevasi. Elevasi itu apa? Elevasi itu apa? Elevasi apa? Loh, paling tidak bahasa Inggrisnya ya sedikit-sedikit. Ini kan bahasa Inggris di sini kan bahasa Inggris sepanggal saja ini. Harusnya bahasa Inggris itu di sini di arsitektur apa, view itu apa, template itu apa, style itu apa, harusnya tahu itu. Ya kalau sekarang kan juga enak, ada Google Translate. Ya buka Google-nya. Lama-lama kan hafal, lama-lama tahu. Ya pertama bantuan Google Translate.
bisa. Di sini misalnya Google Translate-nya apa sih namanya, elevasi. Di sini tulis translate ya. Inggris ke Indonesia, elevation, ketinggian ya, ketinggian yang dimaksud dengan elevasi. Jadi kalau ditanya silahkan nggak usah dihafalin, yang penting tahu cara menemukannya gitu loh. Saya terjemahkan dulu. Nah, saya buka Google Translate, monggo, kita nggak perlu jadi ahli bahasa Inggris kok, kita harus jadi ahli gambar. Yang lain silahkan minta bantuan Google ya boleh, atau kalkulator silahkan, ngitung-ngitung. Kita bukan untuk, nggak perlu dihafalin kali-kali, pakai HP, pakai kali-kali biar cepet. Kemudian elevasi ini tampak ya seperti tadi. Yang ini kan ada di sini nih. Di sini elevasi ada timur. Nah, kalau kita klik timur di sini atau klik timur di sini, kalau di sini bukan timur ya. Ini klik timur, maka dia akan muncul ini. Tampak timur. Ya. Elevasi di sini akan nampak elevasinya nih, min 800, min 500, 0, 2700, 3000, 6000. Jadi ini satuannya mili ya, mili. Jadi ini 80, di bawah 80 cm. Nah, ini yang fisika dikasih enggak ini. 1 meter berapa senti? 100 cm. 1 cm berapa mili? 1 cm berapa mili? Keras sedikit. 1 cm berapa mili? 1 cm berapa mili? Gak usah dihafalin, ya cepet aja, bisa juga kan gitu loh. Jadi ketika 1 cm berapa mili ya, dicari aja. Saya nggak ingin ngetes ininya, enggak. Tahu cara mencarinya itu loh yang penting. Nggak perlu dihafalin, dunia ini nggak perlu dihafalin. Ya pakai HP gitu, 1 cm berapa mili. Kalau di SD dulu tuh dikasih tangga-tangga gitu. Oh, kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, milimeter. Jadi kalau senti sama kalau turun 1 tuh kasih 0 di depan. Oh. Jadi ambil 1, turun lagi tambah 1, 0. Kalau naik kurangi, buang 01, buang 01, kalau 0 di depan sudah ada, gendong 1. Oh, naik lagi gandong tambah 1, jadi 0,0,0 kan gitu. 1 cm secara 10 mili. 1 mili berapa meter? Nah, tambah bingung lagi. Dari mili itu naik gendong 0,00,01 gitu. Nolnya 2, 0,01 sama. Jadi kalau 1 meter berapa senti? Ya turun 2 kali, desimeter, sentimeter, tambah 0, 100. Itu juga harus paham, harus sudah paham. Kalau belum paham, nyontek saja di HP berapa. Kan ada namanya kalkulator gitu, 1 cm per mili ada tinggal. Nah, kita nggak perlu ngetes itunya, yang penting tahu maksudnya. Oke, ini tadi tampak ya, ada tampak timur. Jadi S itu timur. Ya, bahasa Inggrisnya tahu toh? Jadi ada S, ada north, bukan S lilin, bukan itu. Tahu bacanya yang pas enggak, bukannya yang tahu yang nama tulisan begini ya timur, gitu loh. Soal bener enggak bukan urusan kita bukan orang Inggris, bukan ingin jadi ahli bahasa Inggris, jadi ahli gambar, gitu loh. Biar maunya baca salah, yang ngapain? Ya nggak apa-apa, kita tawain ya nggak apa-apa. Di sini ada north, utara. Kita lihat kalau klik north, maka akan muncul di sini posisi utara, dipandang dari sisi utara. Jadi kalau gambar itu seharusnya ini di gambar teknik sudah disampaikan. Ini bangunan. Ya. Bangunan ini tanah arah mana? Tanah arah mana? Nggak tahu arah?
sudah jelas di sana. Masjid menghadap ke mana? Timur. Karena barat, timur, utara, selatan. Jadi kalau ini tampak barat, west, dia begini tampak. Kemudian tampak timur, dia begini. Tampak utara, tampak selatannya, tampak atasnya, tampak bawahnya. Jadi ini harus familiar untuk kita. Harusnya di foto gambar ortogonal itu sudah disampaikan. Sudah terbayang di sini. Karena yang akan kita ini barang ini sudah jadi, bisa dibayangin. Kita akan menjelaskan barang masih dalam angan-angan, nanti bentuknya kayak gini. Nah, kayak gitu-gitu loh. Timurnya kayak apa? Kalau digambar begini loh. Barangnya belum ada, kalau sudah ada sih gampang. Ini yang kita jelaskan, gambarnya belum ada. Makanya digambar begini loh. Ini loh timurnya, baratnya ini. Ya, paham ya? Ya, nggak paham, diulang nanti di YouTube ya banyak. Kemudian selatan, ini diklik selatan, muncul selatan seperti ini. Ini kalau ya, kita deketin dari selatan. Jadi kalau deketin, cara scroll pakai ini nih. Ini ada scroll. Ini di scroll maka akan muncul di situ tuh. Ya. Kalau maju tambah besar, kalau mundur tambah kecil. Ya. Jadi kemudian ini ada namanya klik kanan, klik kiri. Makanya harus begini nih. Jadi kita gambar kita nih pakai ini, nggak pakai keyboard kadang-kadang saja pakai ini. Nah, kemudian ada gabungan sih, kayak ini kiri ini dengan shift. Nah, kiri dengan shift nanti akan muncul bisa rotasi itu rotasi. Misalnya di sini 3D-nya. Nah, 3D kalau kita klik shift itu yang mana? Ini ditulisan di sini ada shift panah ini. Makanya ini dipelajari nih keyboardnya ini. Kalau perlu difoto. Nah, kalau perlu nanti dihafalin shortcutnya. Jadi shift kemudian klik kiri maka dia bisa diputar ini. Bisa diputar ke sana kemari. Ya. Oke. Elevasi section, kemudian ada section itu potongan. Jadi kalau rumah ini dipotong bagian tengah, tujuannya dipotong apa? Supaya kita tahu bagian dalam itu seperti apa. Barang kalau dia dipotong bisa tahu langsung potong, bisa ketahuan kayak di dalam kayak apa. Nah di sini misalnya contohnya potongan, ini ada building section. Nah ini potong di tengah ini. Potong di tengah. Ini kan kelihatan nanti di sini section building itu akan tampak di level 1 ini akan muncul. Nah ini garis ini. Yang ini section ini. Ini motongnya ini. Ya, lihat kan garisnya? Lihat? Lihat enggak? Nah, ini potongan ini. Ini kalau diklik di sini ya bisa view, go to view. Munculnya ini. Kemudian ini juga potongan melintangnya. Mau klik di sini ya bisa, di sini ya bisa. Di sini kan longitudinal section. Nah, kalau di sini di panahnya klik kanan, lalu di sini go to view. Ini potongannya. Nah, hasil dari yang klik-klik itu akan muncul di sini di atas ini. Dalam pusat, dapat di timur, utara, selatan, level 1. Kalau mau lihat tinggal di sini aja. Nah, kalau ini sudah terlalu banyak misalnya ya bisa di keluar keseluruhan bisa. Oke. Ini ada detail, ini detail tangga. Nah, detail tangga, ini detail tangga. Kemudian ada rendering. Nah, ini rendering. Nanti gambarnya bisa tampak seperti ini, seperti nyata. Sampai di situ.
Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Nah, ini arsitektur tadi menu-menunya. Ini kalau wall berarti ini kita misalnya baru wall arsitektur wallnya akan nampak di sini nih. Nah, di sini bentuk-bentuk yang sudah ada, tapi kadang juga kita perlu lain. Kalau perlu lain ya nanti kita misalnya klik ini, kemudian di edit type, nanti beberapa langkah di ada itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Jadi dari sini pekerjaan kita tadi adalah insert. Nah, insert PDF. Di sini import PDF. PDF-nya tadi yang mana nih? Di download. Di download mana nih? Download. Oh, di dokumen ya? Oh, nggak ada ini. Ini di mana ini? Simpannya. Oh, dia ada di dokumen gambar kerja. Nah, dari import PDF. Dokumen gambar kerja. Nah, ini ketika mau menginsert ini juga kita posisinya harus sesuaikan dulu ini. Kita mau mengimport apa? Jadi kita mengimport pertama itu ya, yang kan kita harus kita beberapa gambar yang kita masukkan. Pertama adalah denah berarti kita masuk di level. Nah, setelah level kita mau lihat elevasinya, tingginya sudah di berapa, slope, dalam, atap, berarti tadi masuk di leveling. Nah, jadi ini di level ini kita klik, kemudian import gambar kerja, lalu di sini dilihat mana nih yang ini yang dua ini denahnya kita masukkan di sini, klik masuk di sini acuannya, kemudian pindah ke selatan. Ini kita import. Ketika kita masuk di level maka akan muncul di sini levelnya. Nah, ini bisa kita insert lagi, import yang kaitan dengan level tampak ini. Tampak kita ambil potongan yang 7. Nah, kita masukkan di sini, klik. Nah, ini sudah jadi. Itu saja, selesai kerjaan insert acuan selesai. Kalau sudah selesai, simpan, upload, delete. Nah, gampang tuh, gampang tuh. Dapat 100 gampang di sini. Yang agak susah nanti di atap, kuda-kuda, memang ya lama. Nilainya ya sama, 100. Berapa ini? Jam kita sampai jam ke-8, tapi tidak usah istirahat. Jadi istirahatnya digabung di mau pulang. Nggak enak ke sana, nggak beli bakwan sampai di sini. Keyboardnya penuh dengan apa ini? Minyak. Kalau mau bawa kopi ya boleh, kayak saya ini bawa kopi taruh di sini. Minuman saja, minumannya yang bisa bawa pulang. Kalau enggak akan jadi sampah pojok-pojok. Nah, saya mesti kontrol. Itu juga nanti saya kontrol. Makanya nomornya itu nomor paten ya, jangan berubah. Karena ketika selesai kebersihan saya nilai. Saya foto lagi. Kalau ada sampahnya saya foto. Upload, kamu ada sampah di meja. Ditanggung jawab saja. Begitu keluar dia bersih. Kembalikan, headsetnya kembalikan ke dapur, mejanya kasih masuk. Makanya di sini nggak pakai sepatu, sepatunya boleh, cuma nanti kerjaan tambah.
sekali kan 2 minggu sekali. Ya, supaya efisien. Oh ya, waktu nggak ada yang ambil. Sini nggak ada anjing. Kalau ada anjing bisa hilang semua. Sip. Ada penjelasan? Ada pertanyaan? Saya ulangi. Cara yang tadi kan sudah gampang itu ya. Nah, nanti yang modelnya tadi itu, ini dikecilin, ikut apa? Tutorialnya, ini dikecilin sedikit di sini, lah kerja di sebelah sini, ini diputar. Nah, diputar ketika dimatikan baru kerja, lanjutin lagi, bingung ya kasih mundur lagi, itu sampai selesai. Gampang tuh? Gampang. Ini contoh belajar zaman sekarang mudah. Sebetulnya nggak perlu saya, nggak perlu guru, nggak perlu sekolah kalian. Cukup buka YouTube-nya, punya laptop, udah ikuti pelan-pelan. Memang yang berat ini memulai. Ini yang pertama ini memulai. Ketika sudah step kelima, wah, saya nggak perlu ngomong begini, saya diem aja. Yang kayak kelas 2, kelas 3, praktek ya langsung praktek. Nggak ada yang bertanya, ada semua di situ, di video. Ya kalian kan baru pertama kali masuk. Jadi ya sebetulnya udah berapa kali? Pertama kali serius betul ini, kelas 2, pembelajaran langsung penilaian. Yang tadi tes ya sudah ada nilainya. Semua sudah terekam. Ya, nanti bisa di akhir saya upload ya. Yang nggak masuk ya salah sendiri. Yang terlambat, makanya tadi ya. Jadi jam 7.30 saya kan sudah di sini. Jam 8 nggak ada di sini, sudah saya kunci. Jadi kalau sudah jam 8 kalau saya berangkat sekolah lagi, percuma. Masa satu hari keliling sekolah malah main. Ini ada yang sekolah di sana di WC sana, bikin TikTok sambil merokok. Ya, sudah diupload, guru ada yang upload, sudah ada seorang. Nah di TikTok ya jelas lah, langsung nampak ini loh sama dengan saya melakukan pelanggaran kan gitu. Kalau mau bikin video, ya itulah ketika kalian belajar di video diupload ke YouTube. Saya belajar hari ini gitu loh. Ya, bawa tripod kalau bisa bawa tripod. Atau kalian sudah pernah pakai Camtasia ya? Belum ya? Jadi bisa Camtasia. Saya sedang rekam ini. Biasanya kalau sudah rekaman begini saya upload. Yang tadi saya keliling itu absen itu. Nanti saya upload. Ngaku hadir ada wajahnya enggak? Saya hadir Pak. Puterlah wajahmu, tunjukkan screenshot. Tuh. Saya nggak perlu ngapalin, tinggal lihat wajahmu dulu. Tadi kan satu-satu. Nah, setiap masuk saya videokan. Kalau yang ini di sini udah masuk. Ya. Jadi nilai otomatis. Kalian selesai upload file nilai keluar. Kalian nggak masuk satu hari nilai itu nggak ada. Jadi kalau sudah puas nilainya 50 ya 10 kali masuk aja. Kalau mau kejar 100 selesaikan 20, boleh cepat-cepatan. Kalau sudah cepat maka akan saya kasih job semester berikutnya. Kalau sudah itu nanti kasih bonus yang akan misalnya kayak ada. Jadi kalau kalian mau diklat itu boleh aja di Udemy itu ada. Di Udemy.com kalian belajar Revit bisa tapi bayar. Memang murah sih, murah 169.000. Tapi bahasa Inggris. Isinya apa? Gurunya nggak jelasin, cuma video tadi itu kayak video saya saja. Nonton videonya aja bayar 170.000. Kalau saya gratisin itu di YouTube juga ada. Nanti buka di YouTube saya, akunnya Nur S gitu. Nanti di situ ada. Di rumah bisa dibaca dulu, dipahami dulu. Ketika masuk sini praktekkan, ukur
syukur kalian punya laptop, kerjakan di rumah. Sampai di sini upload. Selesai tuh. Nah, paket itu ada 4. Rumah lantai 1, rumah lantai 2, family, jembatan. Ya mudah-mudahan bisa sampai. Karena waktunya hanya di kelas 2. Kelas 3 sudah diusir dari sekolah. Sudah mau diusir, kamu jangan ke sekolah lah ya. 6 bulan baru balik. 6 bulan balik sudah ujian. Kapan belajarnya? Ini kesempatan ini loh. Manfaatkan sebaik-baiknya. Saya siap membantu ya penuhnya. Boleh kalau mau di rumah, kalian punya laptop, bisa saya remote. Jadi nanti install namanya time apa ini? Di sini ada. Jadi installnya kayak gini di laptop kalian. Nah ini yang ini. Mana di panah? Di atas time view. Time view ini bisa saya remote. Pak, saya minta di remote. Itu bisa di remote. Saya kasih sama dengan saya di sini. Capek, saya nyalakan ini. Saya pulang, saya remote ini dari rumah. Zaman namanya belajar zaman sekarang. Nah, saya jelaskan dulu tuh. Apa itu yang pertama? Nekat, wani, berani mencoba. Ya, yang kedua, ya kamu kan lagi pertumbuhannya itu lah, pacaranlah dengan Mas Google. Sering pacaran dengan Mas Google, yang atau Mbak YouTube, ya, Mas Google dengan Mbak YouTube. Yang keempat, masuk di grup-grup Telegram terutama. WhatsApp nih saya malas di WhatsApp karena punya tergulung. Kalau di Telegram ada grup Revit, ada grup Drafter, ada grup AutoCAD, ada grup SketchUp, banyak itu. Kalau di situ grup itu bukan hanya siswa, ada D3, ada insinyur, ada pekerja lapangan. Pokoknya sharing full itu, nggak ada titelnya soalnya tuh. Dia mau SD, kamu mau apa itu bisa masuk. Yang terakhir minta di remote. Buntu sudah Pak. Ya nyalain komputer, nyalain time apa nih view. Saya remote ya remote. Ini loh caranya. Selesai lanjut. Enak. Wah. Belajar zaman sekarang enak. Ya memang penyakit gue ya. Penyakit lama malas ya. Belajar karena padahal di sini kan saya itu nyesel lahir duluan. Kalian tuh enak tuh, nggak perlu guru. Suatu saat mungkin sekolah tutup, kayak saya nggak laku. Gurunya ada di YouTube, ada di Udemy. Mau bikin kue, putar video, buka apa namanya terigu sekilo, ya nggak timbang ikut situ. Oh skip dulu skip. Sama dengan ini tuh Revit, tinggalin dulu, putar, oh berhenti dulu. Kalau orangnya ngomong kan nggak berhenti dulu Pak, saya belum nyampe, ulangi Pak. Masya Allah, ulangi lah, jelasin. Jadi guru zaman dulu tuh sudah dihapus begini, Pak belum paham, ulangi, tulis ulang. Zaman sekarang di video. Nah, Bapak menerangkan, kamu videokan. Pak ulangi, putar tuh videonya, ulang sendiri, gampang enak sama sekarang. Kalian yang enak, saya dulu sengsara begitu. Oke.